Bu, aku hamil. Wah, hamil. Hamil sering lemas, makan yang bergizi, minum tablet tambah darah tiap hari. Hamil bikin males. Semangat. Segera pantau kehamilan dan ikuti kelas ibu hamil biar ibu dan janin sehat. Kasih ASI saja sampai anak usia 6 bulan. Lalu tambahkan makanan pendamping ASI. Main sama anak itu penting, tapi ingat selalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir biar anak bebas stunting. Hiburan itu penting, tapi BAB di jamban lebih penting. Pakai jamban sehat biar anak bebas stunting. Pastikan anak tumbuh dengan baik, waspada stunting. Pantau tumbuh kembang anak ke Posyandu setiap bulan. Tumbuh kembang anak terjamin, Bebas stunting. cegah stunting itu penting. Hidup berencana itu keren. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Namun, masih ada harapan dan jalan keluar. Stunting bisa dicegah dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Ini bisa dicapai bila ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan bersumber protein hewani agar janin sehat dan bayi lahir selamat. Ibu memberi bayinya ASI saja selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan dengan memberi makanan pendamping ASI dengan jumlah, frekuensi, dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi Posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita. Melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A dan obat cacing untuk balita, memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman. Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jika angka stunting dapat diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadi, tunggu apa lagi? Siapapun Anda, pemerintah pusat atau daerah, anggota DPR atau DPRD, orang tua, tokoh agama dan masyarakat, petugas kesehatan, pengusaha, atau wartawan harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo, pastikan anak-anak kita tumbuh tinggi dan berprestasi tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu dalam acara talkshow atau dialog dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Pengendalian Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kota Timur, Bapak Dr. Andes Suparmadi SEMM. Yang di sebelah beliau adalah merupakan Bapak Iwayan Alap SPD MPD Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3 AP2KB. Aplaus untuk narasumber. Saya ke Bapak Suparmadi. Apa yang dimaksud dengan stunting? Masyarakat perlu tahu dan bertanya-tanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala DP3 AP2KB sebagai Kepala Dinas, dengan ini mencoba menyampaikan bahwa apa yang disampaikan itu bahwa kita dulu ingin tahu apa itu stunting. Nah, jadi ada amanat dari Peraturan Presiden 72 tahun 2021 bahwa stunting itu adalah gangguan ya pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan juga infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tingginya badan anak berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan itu di bidang kesehatan. Nah, artinya bahwa kalau kita melihat dari definisi ini, memang stunting ini adalah membutuhkan sebuah perhatian, terutama bagi sumber daya manusia kita ke depan, yang tentunya yang kita harapkan agar tumbuh berkembang secara normal. Oleh sebab itu, adanya amanat Perpres ini menjadikan perhatian bersama, baik oleh negara, pemerintah, baik pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke tingkat desa. Bagaimana stunting ini akan kita sama-sama kita tangani, karena ini akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan daripada SDM kita yang kita harapkan yang berkualitas nantinya ke depan untuk sebagai generasi penerus kita yang mungkin kita harapkan yang lebih baik nantinya. Pak Suparmadi, terkait dengan seperti data yang saya baca bahwa di tahun 2002 kita masih memiliki lokus 22 desa yang terdapat stunting, dan di utara lebih banyak ketimbang di kawasan selatan dan tengah. Apa penyebabnya ini, Pak? Nah, kalau kita bicara stunting, artinya sebagaimana definisi yang sudah ada bahwa pada saat kelahiran maka akan ditemukan anak sebagaimana yang sudah dipersyaratkan. Yang normal itu seperti apa, yang stunting itu seperti apa. Artinya bahwa lukus yang mungkin yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita dari EPD terkait itu adalah mungkin memperhatikan, melihat kondisi mungkin juga di daerah itu, tempat itu, bahwa ada data-data yang menunjukkan bahwa tingkat stuntingnya masih tinggi. Artinya kita butuh perhatian. Oleh sebab itu ini memerlukan pemikiran kita secara khusus, penanganan kita secara khusus, komitmen kita bersama bahwa desa yang menjadikan lukus ini adalah desa yang mungkin berdasarkan datanya adalah data yang mungkin kita lihat dari data yang terbanyak mungkin dari sisi masyarakat kita yang terkena stunting. Satu pertanyaan kepada Pak Suparmadi sebelum saya pindah ke Bapak Alam. Terkait tadi bahwa peran dinas Bapak kan dalam stunting ini pencegahan, tentu melibatkan OPD dan lintas sektor lainnya. Bagaimana peran yang dilakukan selama ini, Pak? Oh ya, melalui dinas DP3 AP2KB, kami karena penanganan stunting ini kan ada yang ada juga yang tindakan. Jadi kalau tindakan kami melihatnya ada dari satu sisi yang mereka yang sudah yang sudah dinyatakan sebagai stunting itu mungkin dilakukan oleh dinas teknis yang terkait. Nah, jadi kalau kami dari DP3 AP2KB adalah untuk melakukan pencegahan. Artinya kami melakukan mungkin sosialisasi
melakukan pendampingan baik terhadap remaja kita, baik terhadap mungkin juga calon-calon pengantin kita, baik juga terhadap mungkin ibu yang sedang hamil, dan bahkan setelah hamil pun juga akan lakukan pendampingan, supaya dengan harapan ini tidak memberikan sebuah kontribusi dalam rangka untuk tercatatnya bahwa anak-anak kita sebagai stunting. Artinya kita mencegah jangan sampai masuk kepada yang sudah ditangani secara teknis. Artinya kita mencegah jangan sampai kita nanti akan menyumbang daripada stunting di daerah kita. Sekira gitu. Saya ke Bapak Iwayan Alap SPD MPD, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di P3 AP2 KB Kotim, terkait dengan upaya yang dilakukan selama ini tentang pencegahan stunting di Kotim. Seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, atas pertanyaan itu dapat saya sampaikan bahwa ada beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, yang tentu dalam hal ini yang dapat saya jelaskan adalah yang ditangani oleh bidang ketahanan, kesejahteraan keluarga, penyuluhan dan pergerakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini. Yang pertama adalah melakukan penyuluhan, karena bicara stunting bukan hanya pencegahan secara fisik dalam bentuk pengobatan, tetapi merubah paradigma masyarakat itu sangat penting. Bahwa stunting itu tidak hanya terjadi pada orang miskin. Tidak identik stunting itu dengan keluarga miskin, tidak. Tapi stunting itu adalah kondisi di mana bisa dialami oleh orang kaya sekalipun. Karena apa? Karena ini menyangkut tentang gizi. Stunting itu terjadi, kalau yang sudah terpapar, itu terjadi dari awal calon pengantin itu mau melakukan pernikahan, itu harus dikondisikan, baik kondisi-kondisi yang sudah ditentukan seperti misalnya lingkar lengan, kondisi darah si calon pengantin dan lain sebagainya, itu maka diadakan pendampingan pada calon pengantin, dan itu sudah dilakukan oleh dinas ini, melakukan calon pendampingan. Yang kedua adalah ketika 1000 hari seorang anak itu disebut dengan 1000 hari kehidupan, yaitu mulai dia terjadi pembuahan sampai setelah dia lahir berumur 2 tahun. Itu adalah proses awal yang sangat menentukan anak itu nanti mengalami stunting atau tidak. Dan selanjutnya adalah tentang pendampingan di pasca persalinan. Nah, ini sudah dilakukan. Perlakuan ini baik menggunakan dana APBD maupun dana yang berasal dari DAK BOKB pusat, yang dalam hal ini dananya cukup besar. Mungkin bisa saya jelaskan itu ya. Dananya cukup besar, yaitu hampir 2,3 miliar itu ya, dana untuk kegiatan itu, untuk merespon sebagai bentuk keseriusan pemerintah menanggulangi stunting ini, yaitu 1,1 miliar itu dana untuk perlu kita ketahui bahwa pemerintah telah mengamanatkan membentuk tim pendampingan keluarga. Di 185 desa dan kelurahan ini sudah terbentuk 33 tim yang beranggotakan 990 orang, sudah kami latih, kami beri orientasi tentang sebagai tenaga pendamping keluarga. Dan ini kepada mereka di tiap bulan kita pemerintah menyiapkan dana untuk pulsa data, untuk ditransfer data kepada mereka lewat provider Telkomsel dan Indosat, itu kepada setiap orang tim itu 105.000 rupiah. Itu jumlahnya itu 1,1 miliar, dan ini terus berjalan.
Yang berikutnya adalah dana tentang tentang pendampingan, yaitu tadi pendampingan kepada calon pengantin, pendampingan tentang terhadap ibu hamil, dan pendampingan pada pasca melahirkan itu 1,02 miliar. Itu, nah ini ada hambatan sedikit Pak Kadis. Kenapa? Karena pengaturannya yang 3 tim tadi itu setiap melakukan pendampingan itu satu tim beranggotakan 3 orang. Nah, setiap satu kali pendampingan, misalnya pendampingan terhadap calon pengantin, disiapkan dananya Rp10.000. Mungkin untuk daerah-daerah di Jawa itu memungkinkan karena penduduknya banyak, rentang kendali alamnya berdekatan kan begitu, topografi alamnya. Kalau kita penduduknya jarang dan sangat berjauhan, ini satu kendala mungkin ya, kenapa daya serap terhadap dana ini begitu rendah. Dana untuk pendampingan ibu hamil juga begitu, yang dana yang 1,02 miliar tadi itu terserapnya sangat masih kurang. Yang berikutnya lewat dana DAK itu juga dianggarkan untuk tahun ini, alhamdulillah sedang berjalan ini di kecamatan-kecamatan itu melakukan Lokakarya Mini. Lokakarya Mini ini tujuannya adalah untuk tenaga-tenaga kami, tenaga penyuluh KB di kecamatan itu yang selama ini dianggap bekerja sendiri kan gitu, seakan-akan KB urusan KB. Sekarang untuk stunting itu lintas sektoral. Dalam Lokakarya Mini ini disiapkan dana 265 juta untuk Lokakarya Mini dalam setahun itu 2 kali, dan sudah terlaksana 1 kali ini yang menghabiskan realisasi dananya 135 juta atau 50,01%. Sudah terlaksana dan itu mendapat sambutan bagus. Kenapa? Pelaksanaannya melibatkan lintas sektoral, yaitu Pak Camat dengan seluruh anggota Muspika, KUA, juga kepala-kepala desa dan kader-kader kita PPKBD dan Sub PPKBD yang ada di situ, termasuk tim pendampingan keluarga. Jadi merembuk di sana dalam bentuk lokakarya sehingga mereka melahirkan kesepakatan gerakan untuk menurunkan angka stunting ini sebagaimana harapan pemerintah di tahun 2024 itu sisa 40% untuk Kalimantan Tengah. Kalau tingkat berbeda-beda kan, kalau untuk Kalimantan Tengah di persentasenya diharapkan turun menjadi 14%. Dan itu sudah berlangsung, dan nanti insya Allah pada awal bulan November kami akan laksanakan Lokakarya yang kedua. Yang berikutnya yang sudah kami laksanakan untuk memahami perkembangan stunting ini, untuk memahami bagaimana memanajemen untuk penurunan stunting secara terkoordinasi sebagaimana amanat dari Perpres 72, maka kita melaksanakan audit stunting. Audit stunting di sini adalah audit permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan-kecamatan itu, melibatkan tim pakar, melibatkan 21 puskesmas yang ada di Kotim ini untuk mencari permasalahan itu kita audit, kita identifikasi, sehingga dana audit ini disiapkan 40 juta untuk 2 kali kegiatan. Saya rancang 2 kali kegiatan. Kegiatan pertama ada mengidentifikasi masalah, dan ini alhamdulillah terkumpul dari 21 puskesmas yang ada itu, kita terlibat itu hampir 150 masalah yang harus kita tangani, yang sudah diaudit oleh tim pakar. Nah, nanti dari audit ini akan kita lanjutkan setelah terjadinya Lokakarya Mini di kecamatan itu kan sudah ada kesepakatan semua lintas infrastruktur yang dalam ini dia akan dikomandani oleh Pak Camat sebagai kepala wilayah di sana. Maka tim audit ini kita sampaikan ke kecamatan-kecamatan, ini loh masalah kalian di sana, ini loh masalah yang ada di sana yang harus kita selesaikan, sehingga nanti pada saatnya nanti untuk audit yang berikutnya itu akan kita adakan evaluasi, Pak. Jadi audit juga namanya, tapi evaluasi audit pada permasalahan yang telah dilaksanakan. Nah, ini kita berharap ketua TPPS yang telah terbentuk dapat juga saya sampaikan bahwa berdasarkan amanat amanat Perpres 72 tahun 2024
2021 itu adalah tim TPPS Kabupaten itu diketuai oleh Wakil Bupati. Kita harapkan di dalam evaluasi nanti beliau sendiri yang memimpin, sehingga ada pernyataan penegasan ini loh permasalahannya sejauh mana yang telah kalian lakukan, sehingga dengan demikian maka apa yang terjadi selama ini, mungkin orang bertanya kok katanya Kotim penanganan stuntingnya bahkan terbagus di Kalimantan Tengah, kenapa hasilnya masih tinggi? Itu hal yang dua hal yang berbeda. Penanganan stunting itu adalah bagaimana kita respect terhadap penanganannya, manajemen kita menanganinya. Sedangkan angka stunting yang sudah ada sejak kemarin, kita harapkan nanti di akhir tahun ini kita evaluasi apakah menurun atau tidak. Tetapi untuk per Agustus kemarin lewat EPPGM itu dari 27 sisa 22,5. 22,3 soal lumayan penurunannya itu. Jadi kita berharap nanti terus dengan manajemen yang bagus, dengan gerakan lintas sektoral yang sebagaimana diamanatkan oleh Perpres 72 itu akan lebih mendekati sasaran, bahkan tahun 2024 kita harap lebih rendah dari target itu. Juga dapat saya sampaikan bahwa mohon izin Bapak, saya sampaikan bahwa selain tim TPK yang sudah kita bentuk sebanyak 330 tim itu yang sudah kita orientasi, kita latih, juga TPPS yang diamanatkan oleh Perpres 72 itu di kabupaten sudah terbentuk, sudah di SK-kan oleh Bapak Bupati. Bulan April kemarin SK-nya sudah terbit. Nah, sebagai tindak lanjut itu bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk ini sebagai sekretariat telah menindaklanjuti Pak, membentuk di 17 kecamatan TPPS kecamatan sudah terbentuk semua, SK-nya sudah ada, dan di 185 desa dan kelurahan sudah terbentuk semua. Alhamdulillah sudah terbentuk semua ini TPPS, tinggal nanti kedepannya tinggal bekerja karena semua SK-SK-nya, semua perangkat-perangkatnya yang diamanatkan sesuai dengan Perpres itu sudah kita lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Satu pertanyaan sebelum kita break dalam dialog ini. Tadi diungkapkan bahwa penyebab stunting bukan hanya faktor kemiskinan dan pengetahuan yang minim ya, tapi juga banyak faktor lain, misalnya soal sebelum pra pernikahan, identifikasi pasangan dan sebagainya. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Bisa. Ini yang saya katakan tadi, paradigma atau cara pandang kita terhadap kesehatan itu sangat menentukan. Dalam hal ini begini, misalnya sebelum menikah, kondisi pasangan antara laki-laki dan perempuan itu harus klop dulu, harus klop lewat kacamata dunia medis, karena memang ada kondisi di mana kondisi darah yang memungkinkan tidak memungkinkan untuk saat ini dilakukan pernikahan, karena begitu melakukan pernikahan nanti cenderung akan mengalami berisiko stunting. Yang berikutnya adalah saya beri contoh begini, pada keluarga kaya mungkin secara gizi kesediaan makanan untuk gizi kan tidak jadi masalah, cuma pemahaman untuk mengelola si bayi makan apa, perlu apa, itu yang perlu kita edukasi gitu. Karena ternyata untuk 1000 hari pertama kehidupan yang diperlukan adalah gizi yang berbentuk protein hewani. Jadi hasil penelitian dari Habibie Center ini mengatakan bahwa kita perlu tiap hari untuk anak itu tiap hari 1 butir telur. Artinya umur yang 1000 hari ini yang diperlukan itu adalah protein hewani. Nah, sebaiknya di saat kita tua seperti umur saya ini, umurnya Pak Kadis dan kita semua sudah tua ini, yang kita perlukan adalah protein nabati. Nah, kalau ini saat ini kita malah menggenjot makanan daging, itu enggak begitu tepat. Ya,
Justru yang kita perlukan sayur dan buah-buahan. Tapi anak-anak kita jangan sampai susu, telur, jangan sampai terlewatkan. Dan kemungkinan di masyarakat kaya ada dua ini, ada anaknya yang tidak mau, ya kan? Sehingga terlewatkan, dibiarkan aja yang maunya anaknya makan apa, sehingga keperluan gizi ini menjadi terabaikan. Itu bisa pada satu saat anak itu akan mengalami stunting. Sebagai tambahan sedikit, mohon izin, saya dapat katakan begini. Stunting ini kenapa perlu kita tangani? Begini masalahnya. Masalahnya adalah untuk menciptakan generasi emas ke depan, maka beban kependudukan ini salah satunya adalah masalah kesehatan. Jadi jika 1000 hari anak itu lahir tidak diproteksi, tidak diperhatikan masalah gizinya, maka yang akan muncul nanti ketika dia umur 30-40 tahun ke atas menjadi beban. Dia pasti akan mengalami satu masalah kesehatan. Sehingga yang diharapkan sekarang, kondisi kita sekarang di Indonesia ini, yang masa tuanya menjadi beban bagi kesehatannya, menjadi beban ekonomi, di masa yang akan datang semestinya itu tidak terjadi. Kenapa? Kalau generasinya sudah dari awal dibebaskan dari stunting. Nah, ini masalahnya ke depan ini, ke depan. Jadi kalau tidak dipahami, kenapa kok dia sehat dalam tanda petik sehat yang dipaksakan, kita lihat sehat-sehat begitu aja dengan sehat yang memenuhi standar dunia, itu beda. Yang di standar itu adalah sehat yang diharapkan masa tuanya tidak mengalami beban kesehatan, sehingga pembangunan tidak menjadi demografi kependudukan menguntungkan, bukan menjadi beban. Terima kasih. Para pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, dialog kita lanjutkan dengan narasumber Bapak Suparmadi dan Iwayan Alap. Aplaus untuk narasumber. Bu, aku hamil. Wah, hamil. Hamil sering lemas. Makan yang bergizi. Minum tablet tambah darah tiap hari. Hamil bikin males. Semangat! Segera pantau kehamilan dan ikuti kelas ibu hamil biar ibu dan janin sehat. Kasih ASI saja sampai anak usia 6 bulan. Lalu tambahkan makanan pendamping ASI. Main sama anak itu penting, tapi ingat, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Biar anak bebas stunting. Hiburan itu penting, tapi BAB di jamban lebih penting. Pakai jamban sehat biar anak bebas stunting. Pastikan anak tumbuh dengan baik. Waspada stunting. Pantau tumbuh kembang anak ke Posyandu setiap bulan. Tumbuh kembang anak terjamin. Bebas stunting. Cegah stunting itu penting. Hidup berencana itu keren. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari 1/3 balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Namun, masih ada harapan dan jalan keluar.
stunting bisa dicegah dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Ini bisa dicapai bila ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan bersumber protein hewani agar janin sehat dan bayi lahir selamat. Ibu memberi bayinya ASI saja selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan dengan memberi makanan pendamping ASI dengan jumlah, frekuensi, dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita. Melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A dan obat cacing untuk balita. Memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman. Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jika angka stunting dapat diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadi, tunggu apa lagi? Siapapun Anda, pemerintah pusat atau daerah, anggota DPR atau DPRD, orang tua, tokoh agama dan masyarakat, petugas kesehatan, pengusaha, atau wartawan harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo, pastikan anak-anak kita tumbuh tinggi dan berprestasi tinggi. Para pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, dialog kembali kita lanjutkan bersama narasumber Kadis DP3 AP2KB Kotim Bapak Dr. Andes Suparmadi MM dan Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bapak Iwayan Alap SPD MPD. Aplaus untuk narasumber. Saya ke Pak Suparmadi terkait pencegahan penanganan stunting yang melibatkan lintas sektoral, melibatkan dinas terkait. Bisa dijelaskan tentang sandaran hukum yang melatar belakanginya? Bisa diinformasikan kepada publik, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa yang kami hormati, bahwa baik kita akan coba sampaikan, di mana stunting ini menjadikan perhatian kita bersama. Oleh sebab itu membutuhkan sebuah komitmen, kebersamaan semua yang terkait. Artinya OPD yang terkait nantinya akan melakukan yang sama. Bahwa yang melatar belakangi atau sebagai landasan hukum penanganan stunting ini adalah melihat kepada Perpres 72 tahun 2021, yaitu tentang percepatan penurunan stunting. Nah, habis itu juga ditindaklanjuti dengan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, itu nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Dan juga yang ketiga adalah surat Kepala BKKBN tanggal 18 Februari 2021 nomor 146 BI03, di mana perihalnya adalah pembentukan tim percepatan penurunan stunting baik daerah, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga desa kelurahan. Nah, artinya bahwa dengan peraturan Kepala BKKBN ini nantinya akan terkoordinasi, akan terarah, terencana
dalam rangka langkah-langkah yang akan dilakukan oleh daerah dari pusat, provinsi, kabupaten sampai kepada tingkat desa, kecamatan dan kelurahan. Artinya kita seirama menjalankan itu. Nah, kenapa? Karena dalam tim ini, kalau di tingkat kabupaten saja, karena kita lokusnya di kabupaten, yang kita lakukan adalah ini ketua TPPS, tim penurunan percepatan stunting ini adalah diketuai oleh Ibu Wakil Bupati, atau dan juga wakil ketuanya juga oleh Pak Sekretaris Daerah dan juga oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Kepala Bapeda Litbang. Nah, Dinas TP3 AP2KB ini kebagian tugas di TPPS ini sebagai sekretaris dan juga sekretariat. Nah, artinya sebelum kita menindaklanjuti keputusan Kepala BKPN ini adalah mungkin sebagai sekretariat, sebagai juga lembaga atau OPD yang tadinya mengkoordinir terhadap penanganan stunting ini adalah dilakukan oleh Badan Bapeda Litbang. Nah, jadi sejak diberlakukan ini nanti bahwa akan berpindah, terutama nanti efektifnya pada tahun 2023. Artinya segala sesuatu hal yang bersentuhan dengan stunting itu fokus melewati Badak DP3 AP2KB. Nah, jadi karena terbentuknya TPPS ini, kalau kita melihat di Kutim alhamdulillah sudah berhasil, seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi sebagai Kepala Bidang KS. Nah, di mana kita sudah terbentuk ada 1 TPS kabupaten dan juga 17 TPS kecamatan dan juga 185 desa kelurahan sudah terbentuk TPS-nya. Nah, harapan nantinya bahwa secara beranting bahwa TPPS ini nanti akan berkomunikasi. Artinya mungkin nanti yang awalnya adalah kami di kabupaten. Dan kami sudah alhamdulillah sudah melakukan beberapa kali rapat terkait dalam rangka penanganan untuk mengkoordinasikan. Kenapa? Karena di dalam TPPS kabupaten ini juga melibatkan UPD terkait. Karena kita tahu bahwa penanganan stunting tidak hanya dilakukan oleh DP3 AP2KB, tapi dilakukan oleh instansi terkait sebagaimana yang sudah diputuskan dalam keputusan pemerintah. Artinya bahwa kita melibatkan UPD terkait seperti Bapeda Litbang sendiri dan juga Dinas Kesehatan, Dinas Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR dan juga Ketahanan Pangan dan juga Dinas Perikanan dan juga mungkin yang lainnya yang terkait dalam keputusan TPS itu. Artinya bahwa TPS ini akan mengkomunikasikan, melihat langkah-langkah strategi perencanaan apa yang dilakukan oleh masing-masing UPD dalam rangka untuk penanganan, dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting ini. Dan sebab itu kalau secara khusus sendiri bahwa sebagai saya katakan tadi bahwa di P3 P2KB juga punya tugas yang sama, di samping dia sebagai sekretariat, sebagai sekretaris TPS, di sisi lain juga tugas kami adalah bagaimana kami melakukan pencegahan, memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Yang tadi kita berharap bahwa dengan adanya kegiatan ini paling tidak kita tidak memberikan sebuah kontribusi terhadap stunting di Kutim ini. Jadi tugas untuk penurunan stunting mungkin dilakukan secara teknis, dan untuk pencegahan kami akan mencoba juga mengambil langkah-langkah bagaimana agar tidak ada sumbangan stunting, walaupun kita melihat data risiko masa kita yang stunting ini cukup tinggi. Namun dengan adanya mungkin kebersamaan kita, komitmen bersama, karena kami juga punya orang-orang di lapangan, ada PKB, ada PPLKB, bahkan tadi disampaikan juga ada pendampingan yang dikatakan dari 180 desa itu kita punya 990 orang tenaga yang siap membantu mengawal artinya melakukan pendampingan kepada yang disebutkan tadi bahwa orang yang mau menikah ini perlu. Kenapa? Kami kemarin sudah membentuk forum gender gender. Forum gender sudah terbentuk tingkat kabupaten, harapan kita juga mungkin nanti di kecamatan dan seterusnya. Nah, ini sangat membantu. Ini juga kumpulan dari anak-anak remaja, khususnya para pelajar. Artinya di sana mereka salah satunya juga ingin menyampaikan, menginformasikan, mensosialisasikan kepada teman-temannya, kepada masyarakat bahwa kalau kita mau berumah tangga itu, kalau kita mau siap dalam berumah tangga agar tidak memberikan sebuah kontribusi terhadap stunting, artinya kita kawinnya harus memenuhi ketentuan, aturan. Kan aturan yang dipersyaratkan kalau kita mau menikah
mau berumah tangga itu minimal untuk perempuannya adalah usianya 21 tahun. Dan kalau laki-lakinya adalah 25 minimal. Nah, mengapa demikian? Artinya kan mungkin banyak terjadi bahwa ada pernikahan perkawinan yang mungkin masih di bawah daripada ketentuan yang dipersyaratkan. Artinya apa? Di satu sisi dia mungkin bisa melakukan perkawinan, tapi dia tidak tercatat di dalam sebuah administrasi negara. Nah, jadi ini yang mungkin kita juga mencoba melalui anak-anak remaja kita yang dibentuk di forum. Jadi di samping kita juga melakukan itu, kawan-kawan PKB dan PLKB juga, mereka juga sangat-sangat membantu. Sehingga kalau orang sudah kawin di usia yang sudah tetapkan, artinya mereka sudah matang. Jadi tidak salah kita kalau menafsirkan, mungkin diikutin juga termasuk mungkin tingkat perceraian cukup tinggi. Mungkin disebabkan beberapa hal, ya kalau itu yang mungkin kita sama-sama melihat mungkin dari ekonomi dan kesiapan juga mungkin salah satu penyebabnya. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa dengan adanya TPPS yang sudah terbentuk, nanti melalui Ibu Ketua yang diketuai oleh Ibu Wakil Bupati akan mampu mengkoordinasikan, mengkomunikasikan sehingga secara serentak bahwa OPD yang terkait akan melakukan penanganan, bahkan nanti akan kita bisa melihat seberapa anggaran yang disiapkan oleh masing-masing OPD itu yang nantinya dikucurkan untuk penanganan daripada stunting. Nah, dan harapan bahwa target pemerintah melalui secara nasional yang tadinya di posisi kita sekarang ini berada di posisi 32 dan nasional nanti akan diturunkan 2024 menjadi 4%. Nasional, provinsi dan juga kabupaten mengikuti. Artinya kami juga dengan adanya itu menjadikan sebuah acuan, sebuah komitmen dan juga strategi yang sangat tepat. Sehingga nanti oleh sebab itu perlu dukungan juga. Tidak hanya instansi terkait saja, juga dukungan bantuan juga pihak investor yang ada di daerah kita. Mungkin melalui program-program nanti akan kita sampaikan sehingga mereka akan juga ikut membantu menangani. Saya yakin bahwa stunting di Kaltim akan secepatnya akan kita turunkan sebagaimana yang ditargetkan 2024 adalah 14%. Sekian demikian. Pak Suparmadi, terkait dengan target pencapaian penurunan stunting di Kaltim secara nasional mungkin 15%. Tadi mungkin dengan regulasi yang baru ke depannya Dinas Bapak menjadi sekretariat, tentu mengkoordinasikan dengan instansi lain dalam hal penanganan pencegahan stunting. Ada yang bilang begini Pak, koordinasi itu paling mudah disebutkan, tapi implementasinya agak sulit. Seperti apa ungkapan Bapak? Ya, memang kadang-kadang istilah seperti itu sering kita dengar. Kalau kita bicara sebuah koordinasi, artinya sebuah satu hal yang kita inginkan untuk bertemu, untuk bersama-sama. Koordinasikan adalah bersama-sama untuk melakukan sebuah komunikasi. Nah, kadang-kadang mudah disebutkan tapi sulit dilaksanakan. Itu kadang-kadang juga sering kita mendengar. Tetapi bagi kami yang tergabung di dalamnya mulai mulai TPPS yang sudah terbentuk ini yang melibatkan semua EPD, bahwa istilah itu mungkin tidak berlaku. Artinya ini terbukti dapat kami lakukan bahwa pada ini kami sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi. Artinya rekomendasi untuk bagaimana kita membuat sebuah membicarakan sebuah strategi langkah kita dalam rangka berdasarkan data yang ada, berdasarkan sumber data yang ada, bahwa kita untuk bagaimana untuk agar data ini menjadikan dasar kita untuk berpijak melangkah untuk menangani. Dan alhamdulillah selama kita melakukan rapat-rapat yang kita sampaikan melalui OPD yang terkait yang tergabung dalam TPS itu, dan semua alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan itu. Artinya bahwa mereka juga punya komitmen, konsen juga bagaimana kita merupakan jadi sebuah taruhan. Kenapa? Karena stunting ini merupakan taruhan bagi daerah dalam rangka bagaimana kita bersama-sama bersikap berbuat untuk bagaimana agar stunting ini tahap demi tahap akan diturunkan, bahkan ditiadakan. Apalagi Kaltim kan dikatakan sebagai daerah yang sudah mendapatkan sebagai penanganan stunting yang terbaik, dikatakan seperti itu. Artinya kita jangan sampai itu sebuah ucapan penghargaan itu hanya sekedar penghargaan, tapi akan kita buktikan, akan kita lakukan bahwa kami akan mampu melakukan itu. Sebab itu koordinasi bagi kami sebagaimana definisinya, misalnya melakukan koordinasi itulah yang kami lakukan. Jadi tidak seperti yang katakan mungkin koordinasi mudah diucapkan tapi pelaksanaan mungkin susah dilakukan. Bagi kami tidak berlaku seperti itu, bagi khususnya di daerah Kota Timur. Demikian. Satu pertanyaan sebelum saya ke Pak Wayan Alap. Pak Suparmadi, tadi diungkapkan oleh Pak Wayan Alap bahwa program yang ada di Dinas Bapak adalah program Kampung KB. Bahwa demografi
yang tidak menjadi beban pembangunan nasional tapi menjadi bonus pembangunan nasional. Seperti apa? Oh, kampung KB ini kan sekarang kan, kalau dulu kan kampung KB, sekarang sudah diarahkan kepada kampung yang berkualitas. Artinya mungkin dengan adanya program ini harapannya bahwa semua punya komitmen, semua punya keinginan bagaimana agar kita ini kan harus membangun diri kita. Membangun diri kita tidak hanya kita sendiri, tapi semua orang punya komitmen yang sama. Nah, jadi sehingga di situ kalau kita sudah punya komitmen, saya yakin apa yang kita sampaikan, apa yang kita sosialisasikan bahwa karena kita ingin agar menjadi lahir sebagai orang yang hebat, lahir sebagai orang yang cerdas, yang yang punya kemampuan. Nah, tentunya kita diawali dengan komitmen kita bersama. Kita ini maunya seperti apa? Masyarakatnya maunya seperti apa? Nah, inilah yang diperlukan sebuah komunikasi semua stakeholder yang ada. Bagaimana kita menyikapi bahwa agar di desa kita itu menjadi desa yang berkualitas. Berkualitas dari semuanya, dari komunikasinya, dari kebersamaannya, dari keinginannya. Artinya kalau kita sudah bisa menciptakan itu, saya yakin bahwa kegiatan kita penanganan stunting ini juga arahnya ke sana. Artinya karena stunting juga sangat mengganggu terhadap perkembangan pertumbuhan anak-anak kita yang kita persiapkan sebagai generasi nantinya pada suatu saat mereka sebagai estafet. Artinya kita harus menyiapkan orang-orang yang punya kecerdasan, yang punya kemampuan, yang sehat, tumbuh berkembang dengan baik. Nah, ini memerlukan komitmen bersama semua pihak. Oleh sebab itu, dengan adanya kampung KB, dengan adanya kampung yang berkualitas, ada merupakan wadah tempat masyarakat juga ingin bagaimana membangun sebuah komunikasi bersama-sama untuk agar kita ini berangkat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dengan artian bahwa apa yang ada di masyarakat itu, ibaratnya kalau kita tidak ingin melihat masyarakat kita mungkin mengalami seperti ini seperti itu, tapi kita inginnya sama-sama maju. Nah, kalau kita sama-sama maju, pemikiran kita maju, semuanya akan baik dan sehingga akan lahir sebuah kampung yang punya kualitas yang menjadikan sebuah harapan kita bersama. Ya, saya ke poin Alap terkait tadi bahwa demografi yang tinggi tetapi berkualitas, di mana wilayahnya yang terdapat mungkin sangat sedikit stunting sehingga menyuruhkan bonus pembangunan nasional tidak menjadi beban. Upaya edukasi apa kepada masyarakat sehingga pencegahan stunting ini bisa berjalan baik? Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Dapat kami jelaskan bahwa di kampung KB di Kotim ini sudah ada sementara kita punya 33 kampung KB. Di setiap kecamatan ada 2 kampung KB, kecuali Antangkalang baru 1 kampung KB. Tapi dengan terbitnya Perpres nomor 3 tahun 2022 pada bulan Juli kemarin, maka jika dulu kampung KB itu singkatan dari Kampung Keluarga Berencana yang hanya ditangani oleh BKKBN, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka lewat Perpres yang nomor 3 tahun 2022 ini melibatkan semua kementerian. Nama Kampung KB dari Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Dari sini kita melihat ada nanti Kampung KB bukan lagi menjadi binaan DP3 P2KB semata, tetapi semua lintas sektoral dengan sendirinya demikian. Tetapi ini perlu sosialisasi. Nah, yang selama ini yang telah kami lakukan, terutama di bidang kesetaraan dan kesejahteraan keluarga yang saya diamanahkan untuk itu, kami telah melaksanakan upaya kegiatan yang kami sebut dengan Tribina. Yaitu yang pertama adalah Bina Keluarga Balita, kita singkat dengan BKB. BKB itu Bina Keluarga Balita. Kita mengedukasi ibu-ibu yang punya bayi bagaimana memelihara, menjalankan diri program sebagai ibu, supaya anaknya ini bisa tumbuh sehat dan berkembang cerdas, kan begitu. Yang kedua, Bina Keluarga Remaja. Jadi ketika ingin kita mengelola remaja-remaja kita, maka orang tua juga harus tahu, gitu loh. Kan kalau di satu sisi hanya kekeh dengan
pikirannya sendiri, nanti remajanya gimana mencari posisi yang lain yang cocok dengan dia. Nah, supaya terjadi hubungan yang harmonis antara remaja dengan orang tua, supaya orang tua menjadi panutan bagi remaja, maka orang tuanya ini perlu diberi edukasi. Kita sebut dengan bina keluarga remaja. Dan kepada yang berikutnya adalah bina keluarga lanjut usia. Dan ini penting. Kenapa? Jangan sampai penduduk kita, model demografi yang sudah usia tua ini tidak bermanfaat atau dianggap beban. Tapi justru mereka kita beri pelatihan menjadi orang tua yang hidup berbahagia. Bagaimana orang tua yang punya motivasi tinggi, tidak merasa minder dan lain sebagainya, yang akan dialami oleh semua orang. Dan dapat juga kami sampaikan bahwa kemarin ketika acara audit stunting yang kita laksanakan pelaksanaannya di Bapeda kemarin, kebetulan dibuka oleh Bapak Bupati. Waktu itu kita launching juga peresmian berdirinya Dahsyat. Dahsyat itu adalah dapur sehat anti stunting di 33 kampung KB, dan alhamdulillah sampai saat ini semua SK-nya sudah terbit. Artinya ada respon dari kepala desa bahwa mendirikan Dahsyat di sana, itu ada respon dari kepala desa sehingga SK-nya sudah terbit. Nah, dan Dahsyat inilah nanti apa yang saya katakan di awal tadi, pada dialog yang pertama tadi, bahwa pengetahuan tentang gizi, bagaimana memperlakukan anak dalam rangka 1000 hari kehidupan itu, supaya pengelolaan gizinya. Nah, selama ini kan salah ini. Ya, perlu kami sampaikan kepada pemirsa sekalian dan para pengelola posyandu, bahwa ternyata lewat penelitian Habibie Center oleh Profesor, mohon maaf saya lupa namanya, yang hadir ke Sampit kemarin, bahwa kemarin itu yang terjadi adalah pemberian bubur kacang hijau. Nah, ini bubur kacang hijau itu cocok untuk orang tua karena protein nabati, yang semestinya yang sekarang ini cukup kita penuhi gizi dengan menyiapkan susu dan telur untuk tiap hari kepada anak selama yang sudah terpapar stunting itu selama 6 bulan terus menerus. Kepada anak kita kan bicara stunting ini ada dua, Pak. Ada, Bang. Yang pertama yang sudah terpapar stunting maupun yang berisiko stunting. Nah, kita bicara berisiko stunting ini perlu kita kaji supaya daerah-daerah yang berisiko stunting dengan kriterianya untuk daerah kita memang kalau kriteria yang ditentukan daerah yang berisiko stunting, kita memang memerlukan kerja keras, Pak Kadis, dan kita semua. Kenapa? Salah satunya adanya jamban sehat. Nah, sementara kita di sini memang ya kan tempat buang air kita memang secara kan di sungai. Nah, ini untuk merubah mindset, paradigma, cara berpikir, kebiasaan hidup kita dari sungai ke jamban darat ini perlu semua sektor, semua instansi bergerak ke arah itu. Sehingga ke depan bukan hanya stunting yang terpapar aja yang rendah kita bisa tekan, tetapi daerah-daerah yang berisiko stunting itu pun kita hilangkan. Jadi tidak ada lagi daerah berisiko stunting. Kalau masih hal-hal yang begini, yang kriterianya ini masih menyangkut di tempat, selamanya kan kita disebut daerah berisiko stunting. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk itu. Jadi bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Di samping itu, bidang ketahanan juga mengoptimalkan organisasi sebaya. Yang kemarin Pak Kadis sendiri membuka acara kita adakan lomba genre. Lomba genre itu singkatan dari generasi berencana. Luar biasa. Diikuti oleh 25 perguruan tinggi dan sekolah SLA dan SMP, SMA, SMK. Dengan pesertanya tahun ini sudah 68 orang, masuk finalis 68 orang, dan sudah terpilih kemarin juaranya, yang juga tahun lalu bahkan mewakili Kalimantan Tengah ke tingkat nasional. Ini kenapa? Mereka militan. Itu salah satu upaya kita, karena begini, dalam dunia pendidikan ada dikenal dengan tutor sebaya. Jadi anak-anak remaja itu kadang-kadang sulit mengungkap kepada orang yang beda umur, kepada gurunya.
Ini kalau orang yang tahu dunia pendidikan paham dia ini. Ya hal-hal yang tidak sulit diungkap oleh siswa kepada gurunya, maka pendekatannya adalah tutor sebaya, temannya. Nah, genre ini kita tugaskan untuk itu. Untuk mempromosikan, mengedukasi, mengkampanyekan tentang hal-hal keluarga berencana dan kependudukan, kesehatan, reproduksi dan lain sebagainya itu lewat generasi muda yang kita bina, yang kita himpun di dalam genre dan organisasi. Ada juga yang kita sebut dengan PIKR, itu apa namanya, pusat konseling remaja. Nah, itu terus kita bina. Jadi pusat konseling remaja ini kalau ada remaja sudah bermasalah, dikonseling di situ. Nah, itu beberapa hal yang sudah kita lakukan. Satu pertanyaan sebelum kita break ya. Tadi diungkapkan tentang dapur sehat yang telah dibentuk untuk membantu penanganan stunting. Evaluasinya selama ini seperti apa? Nah, ini dapur sehat yang baru di-launching BPKBN Pusat pada bulan Oktober 2021, dan tahun ini kita alhamdulillah kita sudah bentuk di Kotim ini sudah ter-SK-kan itu. Apa yang menjadi kendalanya? Tentu begitu kan. Nah, kendala ini dapur sehatnya kita bangun, yang namanya dapur kan perlu dana ini. Nah, dana penganggaran ini kan di desa itu tentu di awal tahun ada Rakerdes ini. Ya kan? Rakerdes itu kita berharap di akhir tahun ini kita bentuk, kita berharap di tahun 2003 ada penganggaran. Sehingga hal ini juga kita komunikasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang juga sudah membina Posyandu untuk menginformasikan supaya dianggarkan ini dapur sehat ini. Dan kita berharap sebagaimana harapan Pak Bupati juga dalam waktu pembukaan kemarin, beliau akan setelah itu terbentuk, beliau juga akan meminta para perusahaan-perusahaan untuk ikut menjadi donatur. Karena anunya nanti terkait itu apa yang di pusat ya, di mana Panglima Angkatan Darat, Pak Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Bapak Duta Bapak Asuh anak stunting itu terkait dapur sehatnya ada. Nanti akan ada organisasi yang kita bentuk, yaitu organisasi Bapak Asuh yang kita sebut BAS, Bapak Asuh Anak Stunting. Nah, ini akan dalam waktu dekat kita sedang merancang. Nanti mudah-mudahan Bapak Bupati berkenan untuk meresmikan, akan kita bentuk badan Bapak Asuh Anak Stunting di Kotim ini. Nah, dengan itu kita harapkan dana dari masyarakat terhimpun untuk memperkuat manajemen dan pelaksanaan dapur sehat ini ke depan. Para pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, dialog kita lanjutkan setelah iklan yang berikut ini. Aplaus untuk narasumber. Bu, aku hamil. Wah, hamil. Hamil sering lemas. Makan yang bergizi, minum tablet tambah darah tiap hari. Hamil bikin males. Semangat! Segera pantau kehamilan dan ikuti kelas ibu hamil biar ibu dan janin sehat. Kasih ASI saja sampai anak usia 6 bulan. Lalu tambahkan makanan pendamping ASI. Main sama anak itu penting. Tapi ingat, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Biar anak bebas stunting. Hiburan itu penting. Tapi BAB di jamban lebih penting. Pakai jamban sehat biar anak bebas stunting. Pastikan anak tumbuh dengan baik. Waspada stunting. Pantau tumbuh kembang anak ke Posyandu setiap bulan. Tumbuh kembang anak terjamin. Bebas stunting. Cegah stunting itu penting. Hidup berencana itu keren. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia.
Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Namun, masih ada harapan dan jalan keluar. Stunting bisa dicegah dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Ini bisa dicapai bila ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan bersumber protein hewani agar janin sehat dan bayi lahir selamat. Ibu memberi bayinya ASI saja selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan dengan memberi makanan pendamping ASI dengan jumlah, frekuensi, dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita. Melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A dan obat cacing untuk balita. Memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman. Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jika angka stunting dapat diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadi, tunggu apa lagi? Siapapun Anda, pemerintah pusat atau daerah, anggota DPR atau DPRD, orang tua, tokoh agama dan masyarakat, petugas kesehatan, pengusaha, atau wartawan harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo, pastikan anak-anak kita tumbuh tinggi dan berprestasi tinggi. Para pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, dialog kita lanjutkan bersama narasumber Kadis Dipit 3 API 2 KB Kotim, Bapak Haji Suparmadi SEMM, dan Kabid beliau Iwayan Alap SPD MPD. Aplaus untuk narasumber. Terkait dengan target penurunan stunting di Kotim, Pak. Kalau secara nasional kita mempunyai target 40%. Ancar-ancar Kotim, target penurunan stunting itu berapa, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa, mungkin kita akan mencoba melanjutkan mungkin informasi yang juga kami sampaikan bahwa memang kalau kita melihat bahwa target daripada bersumber dari data SKBBI ya pusat, bahwa kita di tahun 2021 itu 32,5%. Nah, kenapa terkira ada 2021-2020 tidak ada? Karena pada saat 2020 bahwa kita pada situ dilanda adanya COVID. Nah, jadi semua kita konsen dalam rangka untuk penanganan daripada pencegahan terhadap COVID-19. Nah, jadi secara nasional
bahwa target penurunan stunting ini ada 14% yang harus kita kejar di tahun 2024. Nah, Kutim mendapatkan target juga ada, tapi dia masih di atas nasional, itu 15%. Nah, artinya bahwa target ini merupakan sebuah rencana, sebuah sasaran yang harus kita capai. Artinya bahwa untuk mencapai sebuah sasaran tidak seperti orang main sulap itu, bim slabim jadi. Iya. Artinya memerlukan sebuah komitmen, sebuah strategi, sebuah perencanaan, dan tidak lepas juga adalah sebuah koordinasi. Nah, saya katakan bahwa hal ini harus kita lakukan, merupakan sebuah komitmen kita, pemerintah daerah notabene. Artinya kita ingin apa yang menjadikan keinginan pemerintah pusat kita terhadap penurunan stunting, capaiannya, dan begitu juga keinginan komitmen kita pemerintah daerah bagaimana agar stunting ini dapat kita turunkan minimal kita sama dengan harapan kita sama dengan targetnya pemerintah pusat. Nah, artinya tadi kita katakan sebelumnya bahwa ini penanganan stunting ini kan membutuhkan kerjasama, pekerjaan keroyokan, bukan pekerjaan masing-masing, sendiri-sendiri. Nah, kalau kita melakukan sebuah aktivitas kegiatan, program OPD itu berjalan sendiri-sendiri, maka kita susah akan mengukur. Oleh sebab itu perlu kerjasama, kebersamaan. Oleh sebab itu maka terbentuklah sebagai landasannya dengan peraturan Kepala BPKN tadi tentang pembentukan TPPS Kabupaten. Nah, inilah sebagai wadah kita untuk menyamakan langkah, menyamakan persepsi kita dalam rangka untuk bagaimana penanganan stunting itu kita lakukan. Nah, kalau ini sama-sama kita lakukan dengan komunikasi yang baik, artinya komunikasi yang baik dari UPD yang terkait dengan data yang cukup, yang lengkap, yang sudah juga dicatat, dilaporkan, saya yakin. Kenapa? Karena semua OPD yang terbentuk itu dalam rangka untuk bagaimana dia berbuat, menjalankan program-program untuk menyatukan bahwa agar dia OPD A dia berbuat apa, OPD B dia melakukan apa, dan biasanya dia harus mengambil langkah apa. Nah, inilah yang harusnya bahwa yang harus kita akui, kita perlu koordinasikan melalui TPPS Kabupaten, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Saya yakin bahwa nanti TPS yang dikomandani oleh Ibu Wakil Bupati dan juga di backup juga oleh para wakil, oleh Pak Sekda, oleh juga Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Bapeda Litbang sendiri, termasuk juga sebagai dapurnya menurut TPS itu adalah di P3 P2 sebagai sekretaris dan juga sebagai sekretariat. Ini nantinya akan mampu mewadahi, mengkomunikasikan, menjembatani sehingga menyatukan proses perencanaannya dan pelaksanaannya, sehingga apa yang menjadikan keinginan pemerintah pusat penurunan stunting yang 14%, daerah Kutim khususnya mungkin 15%, itu akan terwujud. Yang penting komitmen kita harus dibangun secara bersama-sama. Jadi kuncinya adalah sebuah komitmen dan kebersamaan. Sekiranya demikian. Sebelum harapan dan dialog penutup dari Pak Suparmadi, saya ingin mendengarkan dari Kabid Iwayan Alap SPD MPD terkait sebagai Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Rakyat soal stunting ini, harapan dan himbauan serta dialog kata penutup dalam dialog ini. Kita bicara stunting, yang seperti saya katakan tadi kan kita bicara masa depan bangsa, masa depan generasi bangsa ini, bahwa harus dipahami oleh semua kita bahwa turunan kita, sebagaimana Rasulullah bilang bahwa sekuat-kuatnya orang adalah orang yang meninggalkan generasi kuat berikutnya, kan begitu. Atau kata lain, bahwa orang yang lemah itu jika dia meninggalkan generasi yang lemah di berikutnya. Generasi yang lemah itu tidak bisa memungkinkan ke depan, karena sudah dicanangkan 2045 itu kan Indonesia emas ya. Jadi generasi kita juga harus generasi emas. Maka untuk menangani stunting yang, kalau kita mau jujur, dari data yang ada ini, memang daerah kita ini sangat tinggi daerah yang berisiko stunting. Oleh karena itu, maka untuk menghambat
supaya generasi yang terpapar ini bisa ditekan, maka daerah kita daerah yang berkriteria berisiko stunting juga harus berbenah. Dalam hal ini ya sanitasinya, ya cara hidup yang bagaimana diharapkan dalam konteks jamban kita, jamban sehat, juga dapur adanya gerakan setiap rumah tangga untuk menanam tanaman di pekarangannya, juga memelihara yang bersifat hewani persediaan untuk konsumsi keluarga. Itu satu sisi. Yang kalau di sisi pemerintahan tentu kita berharap koordinasi yang sebagaimana Bapak Kadis bilang tadi, dan ini saya lihat luar biasa setelah saya bergaul beberapa kali hadir di rapat-rapat, luar biasa. Semua dinas OPD itu semangatnya luar biasa. Tinggal ke depan kalau sudah terjadi komando dalam satu kesatuan gerak, saya rasa insya Allah apa yang menjadi harapan ke depan 14% itu untuk nasional, 15% untuk Kodim ini insya Allah akan tercapai oleh Kodim. Apalagi komitmen Bapak Bupati begitu besar tentang hal ini. Saya yakin tinggal kita saja. Satu lagi harapan ke depan, kalau ada satu program di bidang kami yang ke depan yang kira-kira kalau ini juga bisa kami gerakkan, yaitu adanya UPPS yang UPPK yang oleh BKKBN ini sudah dirubah menjadi UPPA. Iya, UPPKS menjadi UPPK. Jadi UPPKA itu usaha perbaikan ekonomi keluarga sektor. Nah, satu sisi contoh Bang, seperti kita contohkan beginilah, kita contohkan di daerah kita di Baamang. Semestinya Baamang itu kalau kita kelola dengan baik, kan tanah yang cocok di Baamang itu kan kanas gitu loh. Nah, kanas ini kalau dijual dalam bentuk mentah begitu, itu peningkatan ekonominya rendah karena cepat busuk. Andaikan saja sedikit diberi keahlian kepada ibu-ibu kita yang menjadi orang inti di keluarga, yaitu mengolah menjadi kanas ini menjadi olahan lanjut seperti selai yang terlebih dahulu nanti kita ekstraksi asam sitratnya. Di asam sitrat ini sendiri akan digunakan oleh orang-orang perikanan, tidak lagi menggunakan yang selama ini kan mereka menggunakan pengawet kimia ini. Jadi kalau kita siapkan dari asam sitrat pengawetnya, ya tentu ikan-ikan menjadi sehat, nilai tinggi, kesehatan tinggi, dan berkaitan dengan penentasan stunting ke depan. Harapan kami itu mudah-mudahan dapat dukungan, karena ini pusat sudah menyiapkan dananya untuk itu. Tinggal kami akan menggulirkan program untuk memberikan pelatihan itu kepada masyarakat. Kami tinggal menunggu aturan hukumnya dan arahan dari Pak Kadis. Ke depannya ada gerakan dari bidang kami untuk lembaga ini, Bang. Ya, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Pemirsa yang terhormat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Suparmadi. Kadang kata bijak yang mengatakan tiada hasil yang mengkhianati usaha. Tadi bahwa digambarkan bahwa di P3 AP2 BKB Kodim bakal menjadi sekretariat yang mengkoordinir kerja keroyokan penanganan risiko stunting seperti ini. Sekarang adalah harapan dan kata penutup dari Bapak Haji Suparmadi SMM selaku Kadis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum seluruh pemirsa. Bahwa mungkin kata penutup ini bahwa karena berdasarkan amanat daripada yang dituangkan di dalam peraturan BKPN pusat, dan kami tindak lanjut dengan adanya pembentukan TPPS dari kabupaten sampai dengan tingkat desa. Nah, di mana bahwa di P3 AP2 KP sebagai wadah dapurnya atau sebagai sekretariat dan juga selaku sekretaris. Nah, tentunya kami akan bekerja keras untuk membangun komunikasi, menghimpun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman OPD terkait.
tadi salah satu katakan oleh Pak Wayan mungkin juga yang berkaitan masalah sanitasi itu apa yang mereka lakukan. Nah, artinya bahwa dan juga yang lainnya bahwa kami akan menyampaikan informasi ini bahwa secara berjenjang melalui sekretariat yang mungkin nanti akan sampaikan kepada Pak Bupati, Pak Bupati mungkin lanjutkan pada Pak Gubernur. Artinya bahkan ke pusat tentang penanganan stunting di Kota Ring Timur. Nah, harapan kami bahwa dengan adanya TPPS ini sudah sangat-sangat mendukung yang sangat kuat. Kami dalam berkomitmen. Artinya komitmen yang kami lakukan tadi saya katakan bahwa agar semua OPD yang ada yang terkait dan TPPS itu adalah bekerja melakukan yang terbaik untuk dalam rangka bagaimana program-programnya yang menyentuh kepada penanganan stunting. Nah, jadi kami salah satunya contoh juga bahwa kami melalui DP3 OKB juga melakukan langkah-langkah seperti disampaikan oleh baik Pak Wayan sebagai kepala bidang, saya juga menyampaikan sebelumnya, kami melakukan pendampingan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana tupoksi yang ada pada kami. Nah, di sisi lain juga bahwa kita tahu di lapangan juga banyak mungkin lembaga-lembaga kita yang membantu mendukung seperti Posyandu. Posyandu juga mungkin secara aktif juga akan melakukan tugasnya dalam rangka untuk bagaimana menghimpun, mengumpulkan dari para ibu-ibu dan juga di sana juga tempat mungkin dalam rangka pemberian untuk penyuluhan juga pemberian juga gizi-gizi untuk anak kita. Nah, kalau ini semua berjalan dengan sektor yang lainnya, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, semua terlibat sama langkahnya. Jadi saya yakin bahwa yang target pemerintah untuk penurunan stunting di pusat mungkin 14%, kita 5%, insya Allah akan terwujud. Saya yakin karena Pak Bupati juga sangat konsen, sangat mendukung sekali. Bahkan beliau juga berapi-api pada saat kami ada lakukan kegiatan audit stunting ya, di rembuk stunting di Bapeda Litbang. Beliau nanti akan langsung juga akan membangun komunikasi dengan mungkin para FKPD yang terkait itu bagaimana bersama-sama dan nanti minta dukungan kepada semua investor yang ada di Kotim baik PBS juga yang lainnya untuk ikut berpartisipasi. Tadi saya sampaikan oleh Pak Wayan juga bahwa kita juga alhamdulillah ada yang dari Pak Kasat ini sebagai Bapak Asuh ya, Bapak Asuh stunting. Nah, itu kemarin juga di provinsi juga sudah terbentuk juga, sudah pada saat kita ikut rapat di provinsi juga sudah terbentuk. Nah, ini semuanya bukan bagaimana agar stunting di Kutim ini kita bisa turunkan. Jadi semua orang harus konsen ke sana. Karena sudah menjadikan viral bagi di pemerintah kita bahwa stunting ini menjadikan perhatian. Kenapa? Karena ini sumbernya kalau masa kita terkena stunting, maka kalau kita berpikir untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045 ya, kita harus melahirkan generasi yang hebat, generasi yang cerdas, yang punya kemampuan, yang sehat. Artinya kita dari awalnya akarnya adalah stunting ini. Nah, jadi ini yang harus kita jaga bersama-sama, kita cegah, yang sudah terkena akan kita diberikan tindakan secara teknis. Saya katakan bahwa mungkin melalui dinas teknis. Nah, jadi kalau untuk pencegahan kami akan melakukan hal yang sama supaya tidak kontribusi kita melihat risiko masa kita risiko stunting ini sudah ada, tapi itu sebagai acuan. Nanti kita akan lakukan pendampingan, insya Allah tidak akan menjadikan kontribusi untuk menyumbang stunting. Stunting ada akan pelan-pelan akan diturunkan sehingga yang menjadikan target 15 bahkan mungkin kita bisa melebihi target nasional. Kalau itu sama kita lakukan dengan baik, kita manage dengan baik, saya yakin bahwa penyelidikan harapan pemerintah 2024 kita akan bisa mencapai target 15 bahkan kita bisa melampaui dari target nasional. Sekali demikian. Aplaus untuk narasumber. Para pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, demikianlah dialog kita bersama narasumber Kadis DP3 AP2KB Kotim Bapak Haji Suparmadi SEMM dan Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bapak Iwayan Alap SPD MPD. Semoga dialog kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Aplaus untuk narasumber. Ya.